Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami sedang berada di kompleks pemakaman Ma'la atau Janatul Ma'la, yaitu bertempat di sekitaran Masjidil Haram. Untuk sampai di pemakaman Ma'la, maka kita bisa mengambil patokan mulai dari Ship Amil. Jadi rata-rata jamaah haji Indonesia turun di terminal Ship Amil, kemudian kalau ke sebelah kiri itu menuju ke Masjidil Haram, kita ambil yang ke arah kanan, kemudian melewati jalan layang dan di depannya itu ada Masjid As-Sajarah. Nah, di belakang Masjid As-Sajarah itu adalah kompleks Janatul Ma'la. Atau bisa juga lewat di samping kanannya lagi, yaitu ada Masjid Jin. Di situ juga bisa masuk lewat situ. Jarak dari terminal Ship Amil ini sampai ke pemakaman Ma'la kurang lebih sekitar 700 meteran. Pemakaman Ma'la ini merupakan pemakaman yang bersejarah, di mana di tempat ini keluarga dan sahabat Nabi dimakamkan. Kemudian dalam sejarah juga diceritakan bahwasanya makam Ma'la atau pemakaman Ma'la itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, dimana sebelum masa Islam pemakaman Ma'la dijadikan sebagai pemakaman keluarga besar Bani Hashim. Dan untuk jamaah haji yang diperbolehkan masuk ke makam Ma'la adalah jamaah haji yang laki-laki saja. Sementara untuk jamaah yang perempuan tidak diperkenankan untuk masuk ke pemakaman Ma'la. Kemudian di antara yang dimakamkan di sini yaitu ada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, ada Abdullah bin Umar, kemudian ada Abdullah bin Zubair, kemudian ada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq dan juga yang lainnya. Di pemakaman Ma'la ini juga digunakan untuk menguburkan jamaah haji yang meninggal di Makkah. Jadi ada sebagian yang dimakamkan di pemakaman Ma'la, kemudian ada juga yang sebagian dimakamkan di makam Suraya. Banyak juga orang-orang alim dari Indonesia yang dimakamkan di tempat ini. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian ada Syekh Muslih dari Meranggen, kemudian ada Syekh Ahmad Khotib Sambas, Mbah Maimun Zubair dari Rembang, dan juga masih banyak ulama-ulama Nusantara yang dimakamkan di kompleks pemakaman Ma'la ini. Di dalam pemakaman Ma'la ini terdapat komplek atau petak-petak yang sudah dikasih nomor untuk memudahkan para peziarah untuk mencari komplek makam. Kalau kita lihat di makam Ma'la ini hanya terdapat batu-batu sebagai nisan untuk penanda makam. Jadi dulunya di pemakaman Ma'la ini bentuknya seperti makam-makam pada umumnya. Bahkan di pesaliannya Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu terdapat kubah yang kemudian pada tahun 1925 semua itu dihancurkan di masa keluarga As-Saud berkuasa. Dan kali ini kita satu rombongan akan ziarah pertama ke makam Syekh Muslih Meranggen, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga Mbah Maimun Zubair serta Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Syekh Muslih berada di kompleks 31, yaitu untuk ke sana dari nomor 32 kita akan masuk ke sebelah kiri, ada petugas kebersihan yang mengantar untuk ke makam Syekh Mbah Muslih. Nah, ini ada kompleks 31. Ini sudah ketemu tempatnya. 31. Mangan terus bermangan terus mau ibak
Oh, itu sana. Dari komplek 31 sampai di pojok, kemudian kita belok kiri mengikuti petugas kebersihan. Nah, itu sudah ditunjukkan makamnya Syekh Muslih dari Meranggen, Demak. Syukran. Iki makome Mbak Yai Muslih bin Abdurrahman Meranggen. Mas saya Meranggen kang disumariake wonten taun sambutan itu 1981. Pedal haji itu tahun itu. Ya Meranggen. Niku lho. Foto mau foto. Ini gimana? Ini yang ini tulisannya nih. Oke. Sebenarnya juga sekian dari pulau gitu. Sorry kok. Ini kan di pos. Setelah berdoa dan bertawasul di makam Syekh Muslih, kemudian kita akan berpindah menuju ke makamnya Syekh Nawawi. Posisinya tidak jauh dari makamnya Syekh Muslih bin Abdurrahman. Jadi komplek makamnya Syekh Nawawi ini atau Syekh Nawawi Al-Bantani berada di nomor 25, dan inilah tempat makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Posisinya hanya ada satu makam saja, yaitu makamnya beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kita harus melipir lewat samping tembok ini untuk bisa mencapai di makamnya. Makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan inilah makam Syekh Nawawi Al-Bantani tampak basah. Berarti ini banyak murid-muridnya yang masih hormat makamnya beliau. Jadi ini lokasinya Mbah Nawawi itu dari tempatnya makamnya Mbah Muslih nomor 31, terus maju nomor 30, terus ambil kanan, nanti ketemu 24 sampai di bawah tangga, masuk ke kiri, nah agak pojok sebelah kanan nanti. Ini punyanya ini Mbah Muslih bin Abdurrahman nomor 31. Jadi nggih Mbah Muslih. Nggih, leres. Jadi ancel-ancel tempatnya makam Mbah Muslih dari Sudan. Oh iya. Sida Khadijah Tani Maimun Zubair. Oh, Sabai. Itu jadi nomor 23 nanti terus masuk ke kiri ketemu nomor 30, terus ambil nomor 31 ambil kiri. Untuk makamnya Mbah Maimun Zubair dari gang nomor makamnya Mbah Muslih, kita masih maju lagi, nanti masuk terowongan.
Setelah keluar dari terowongan, kita ambil kanan untuk sampai ke pesariannya Sayyidah Maimun Zubair. 151. Jadi 106 kita ambilkan ke kanan, ke kanan. Oke, ini kita bertanya ke petugas kebersihan, ini dikasih petunjuk. Oke, kita akan naik menuju ke makamnya tidak boleh naik. Jadi kita sudah sampai di kompleknya Mbah Maimun, cuman tidak diizinkan untuk masuk ke areanya makamnya Mbah Maimun. Jadi kami sudah berusaha ke atas, tapi Jalannya boleh, dilarang masuk di kompleks makamnya nggak boleh. oleh petugas. Hanya diperbolehkan di jalanan saja, tidak boleh masuk di kompleksnya. Niki berarti Maimun, Mbah Maimun juga. Kita akan lanjut ke makom Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri beliau baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tempatnya paling ujung atau di ujung makam Ma'la. Nanya Ini balik. rada adem enak. Yang di atas adalah makam. Oke, kita sudah sampai di depan makamnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi makam beliau ini di pagar rapat, kita hanya bisa berdoa atau bertawasul di sini saja, tidak bisa masuk. Mana Gus? Jeruk ini kebetulan sama tuh. Salam mawon. Kiri ini kan betul. Demikian eksplor kami di makam atau pemakaman Ma'la. Terus ikuti channel ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.